Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah pagi hari ini. Dan mari bersama-sama ibadah pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita memasyurkan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian PKJ. Ayat yang 14, ku nyanyikan kasih setiamu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari para Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, baiklah kita menenangkan hati dan jiwa kita bersama-sama masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai para umat-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi, bersama kita mendengarkan bahagian firman Tuhan yang mengawali kita atau menghantar kita untuk masuk dalam ibadah di hari ini. Matius pasal 25 ayat yang ke-21 yang demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kita merespon akan sabda Tuhan dengan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat disilakan duduk. Mari dalam kerendahan hati kita bersama memohon pengampunan. Di dalam kasih sejati Tuhan Yesus Kristus, kami umat milik kepunyaan-Mu datang dan bersujud di hadapan Bapa, menghaturkan rasa syukur yang tak terhingga, merespon akan segala rencana, keputusan, dan kebijaksanaan-Mu yang mewarnai hari-hari kehidupan kami. Langkah dan tiap juang kami, pergumulan-pergumulan yang dirasakan dan dihadapi adalah bahagian dari kemurahan dan karunia Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati dalam hari-hari perjalanan setelah kami melewati minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa dalam pengalaman kami selalu saja kami merasakan dan membuktikan akan kebaikan-kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam memelihara dan merawat hari-hari hidup kami. Namun lebih daripada itu Tuhan, ketika kami merenung dan menghayati dan bertanya siapakah diri kami di hadapan Tuhan, maka kami melihat betapa kami pribadi-pribadi yang hina, cacat dan celah, pribadi-pribadi yang hanya melangkah dan melakukan hal apapun berdasarkan hati dan keinginan kami. Dan karena itu kami melangkah jauh dan semakin tersesat. Semakin Tuhan mengasihi kami, semakin kami menjauh dari-Mu. Dalam banyak hal, dalam banyak perkara kehidupan, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap pertimbangan, kami menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Dan banyak hal yang kami sungguh-sungguh melakukan memprihatinkan hati Tuhan dan sesama. Kalau di pagi hari ini Tuhan berkati kami untuk ada dalam membangun persekutuan, kami menyadari, menyesali, dan mengakui semuanya. Tentu dengan penuh kerendahan hati, kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Berkenanlah Dikau mengampuni kami, sehingga biarlah hidup kami di waktu-waktu yang akan datang menjadi hidup yang diberkati dan hidup yang menjadi berkat, hidup yang senantiasa mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya Dikau mengampuni kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, tentunya setiap kita yang dengan sungguh hati, dengan tulus mengakui akan segala salah dan dosa kita di hadapannya, Dia Allah yang setia untuk menyatakan atau memberikan pengampunan bagi kita. Sebagai tanda sukacita kita untuk menerima berita pengampunan, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Dan seusai berita sukacita disampaikan, kita meresponnya dengan kidung jemaat 34 bait yang pertama dan bait yang kedua. Demikian sabda Tuhan.
Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji Silakan duduk. Biarlah dengan kasih dan pengampunan yang kita terima dari Allah, kita semakin kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan taat penuh kepada kehendak-Nya bagi hidup kita. Oleh karena itu kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan Sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Dengan hati yang meluap penuh syukur dan sukacita, kami datang kepada Tuhan di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Dan jikalau saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya roh Tuhan boleh masuk menguasai setiap relung hati kami, sehingga mata hati kami sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Musa Samuel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menguasainya, menuntun sehingga setiap apa yang disampaikannya sungguh seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, berikanlah kami roh hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap firman Tuhan yang Tuhan tabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan Tuhan tanam di tanah hati kami yang paling subur, sehingga mampu untuk berbuah-buahkan kebenaran lewat segala kehidupan kami. Sehingga hidup kami mampu menjadi saksi Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Sungguh berbahagia dan diberkati setiap kita yang mendengar dan memberikan firman Tuhan ini menuntun hidup kita setiap saat. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku.
Puji Tuhan, Dia memperkenankan kita untuk ada kembali dalam membangun ibadah, tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersama merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan judul Membiasakan Diri Menyapa. Membiasakan diri menyapa. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu yang demikian. Ada seorang wanita yang berusia sekitar 67 tahun. Setiap kali dia masuk ke ruang hemodialisa, ruang hemodialisa itu adalah ruang untuk tempat proses cuci darah. Dia selalu menyapa pasien, sesama pasiennya, entah mereka yang sedang menjalani proses cuci darah atau mereka yang menunggu gilirannya. Tegur sapa yang tulus disertai semangat secara tidak langsung ikut menyemangati sesama pasien yang sakit. Tentunya dengan harapan mereka selalu bersemangat untuk menjalani hari-hari kehidupan. Tegur sapa yang terlihat sangat sederhana. Namun saya percaya tidak semua orang yang mudah melakukannya. Apalagi sebagai pasien cuci darah karena gagal ginjal, memang dibutuhkan semacam semangat dari dalam diri untuk bisa melakukannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah muncul dalam pikiran mereka, terlepas dari kehendak Tuhan, setiap pasien yang telah divonis oleh dokter bahwa harus cuci darah, itu rata-rata mereka memiliki usia yang tidak panjang. Jadi menghadapi itu, banyak yang merasa cemas, takut, dan kondisinya tidak semangat dan mungkin sukacita itu hampir hilang. Beda dengan ibu yang kami katakan tadi, dia penuh semangat, optimis untuk menjalani, dan ternyata memang dia menjalani masa cuci darah itu sampai 9 tahunan. Ibu tadi tahu bahwa usianya tidak panjang setelah divonis untuk harus cuci darah. Tetapi dia tidak menanggapi realitas sakitnya itu dengan sebuah ketakutan atau kecemasan, tetapi selalu dengan semangat, dan dia harus terus menyapa saudara-saudaranya sesama pasien yang sakit sebagai sebuah ungkapan bahwa dia selalu optimis untuk menjalani kehidupan sesakit apapun dia. Para kekasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi diinformasikan bahwa tuan rumah yang sebelum bepergian, dia membagi talenta-talenta kepada para hamba-hambanya. Dengan maksud nanti mereka akan melabakannya, mengembangkannya selama dia di luar dalam bepergian, dan saat kembali mereka semua harus mempertanggungjawabkan seberapa besar labanya. Talenta yang dibagikan itu pun tidak sama, ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, dan bahkan ada yang mendapat 1 talenta. Di dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa setelah Tuhan itu pulang, mulailah dia membuat perhitungan. Hamba yang memperoleh 5 talenta dan 2 talenta, mereka datang dan melaporkan bahwa mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik,
dan mereka masing-masing memperoleh laba 5 dan 2 talenta. Apa respon Tuhan tadi? Dia tidak membedakan, oh ini 5 berarti besar, ini 2 kecil, tidak. Tetapi dia menyampaikan kepada keduanya bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara kekasih, muncul pertanyaan, mengapa Tuhan tadi tidak memperlakukan keduanya secara berbeda? Mestinya yang mendapat 5 talenta ini mendapat penghargaan lebih khusus. Kalau 2 sekedar 2 ya biasa-biasa saja. Jawabannya adalah ternyata orientasi Tuhan itu dia tidak melihat laba, seberapa besar laba, tetapi dia melihat kepada seberapa besar kesetiaan dan tanggung jawab untuk melakukan perintah Tuannya. Dan lagi kita tahu bahwa Tuhan memodali mereka dengan jumlah talenta yang berbeda. Sehingga wajar berdasarkan modal itu pun mereka kembangkan dan hasil pun pasti berbeda. Itulah sebabnya kedua-duanya tidak peduli tuannya melihat yang banyak atau kecil laba yang dihasilkan. Dia meminta mereka untuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan hamba yang tidak mau melabakan talentanya, dia dicela dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudaraku, andai walau 1 talenta, namun dia berusaha untuk melabakannya, mungkin separuh talenta saja. Kalau dia peroleh, maka tentunya dia pasti mendapat perlakuan yang sama seperti kedua rekan sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita cermati, Tuhan tadi tidak melihat laba besar atau kecil yang diperoleh, tetapi Tuhan tadi lebih berorientasi untuk melihat seberapa jauh kesetiaan dan tanggung jawab masing-masing mereka untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari sang tuan rumah. Dalam hubungan dengan itu, saudara kekasih Tuhan, ketika kita terapkan ini dalam kehidupan berjemaat, maka dalam sebuah kehidupan persekutuan milik Tuhan, setiap orang, setiap komponen, setiap kelompok yang ada di dalam persekutuan itu sama di hadapan Tuhan. Semua memiliki tugas yang sama, adalah dipercayakan oleh Tuhan untuk ikut serta menentukan perjalanan, pertumbuhan dan perkembangan sebuah persekutuan atau jemaat di mana dia ada di dalamnya. Dan patut direnungkan bahwa di dalam persekutuan Kristus ini tidak ada seorang atau kelompok manapun yang jauh lebih penting. Semuanya sama di hadapan Tuhan, semuanya menerima panggilan yang sama, yaitu menjadi kawan sekerja Allah dalam melayaninya. Mungkin yang berbeda adalah talenta atau kadar talenta, peran dan fungsi tiap-tiap orang. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat bahwa ada saudara kita atau ada orang di dalam persekutuan itu yang kelihatan pelayanannya jauh lebih baik, pintar menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, pandai berbicara atau pandai menasihati, atau orang tertentu yang memiliki ilmu teologi yang lebih mumpuni dari kita,
maka jangan pernah merasa kita kecil. Tidak berarti jika dibanding dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena sehebat apapun orang itu pemberian Tuhan baginya. Itu talenta di mana Tuhan menghendaki ada padanya. Jangan sampai ketika kita melihat kelebihan orang lain membuat kita tidak bersemangat. Katakan kita yang memiliki talenta kecil, kita lalu memiliki semangat yang menciut. Karena talenta yang besar atau kecil, kedua-dua adalah pemberian Tuhan. Bukan soal besar atau kecilnya sebuah talenta, tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kesungguhan, ketulusan, kesetiaan setiap pribadi dalam persekutuan itu untuk mengerjakan apa yang menjadi peran dan bahagianya. Pendeta melakukan tugasnya, penatua melakukan tugasnya, diaken melakukan tugasnya, komisi melakukan tugasnya, ketua kelompok dan pengurus melakukan tugasnya, warga jemaat pun masing-masing melakukan peran dan tugasnya. Dan Tuhan memberikan talenta itu setelah melewati pertimbangan dan hikmat Tuhan. Sehingga tidak ada yang lebih kecil atau tidak ada yang lebih besar. Semua punya peran dan panggilan yang sama untuk menyemarakan persekutuan di mana kita hidup dan terpanggil. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu diselamatkan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka dalam kondisi telanjang berdosa, Allah datang menemui dan menyapa mereka. Kalian di mana? Mereka menjawab tapi malu. Terjadi percakapan di antara mereka dengan Allah, dan kemudian Allah berkata bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit keturunan wanita ini. Ini sebuah janji pengharapan bahwa setelah jatuh ke dalam dosa, saatnya Allah akan memberikan pengharapan berupa keselamatan. Dan sapaan yang sama itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang dan menyapa manusia di dunia melalui kehadirannya di kandang Betlehem. Atas dasar kasih Allah, Allah datang menyapa dan membebaskan kita dari segala kejahatan dan dosa. Sapaan Allah itu sangat berarti. Sapaan yang memberikan ketentraman, sapaan yang membebaskan kita dari cengkraman dosa, sapaan yang sangat bermakna bagi hidup kita yang percaya. Tentu Allah berharap supaya Bapak Ibu dan saya pun meneruskan sapaan itu kepada sesama kita dimanapun ada di sekitar kita, di tempat-tempat pekerjaan kita, di tempat-tempat pergumulan kita. Sapaan yang sama kita teruskan kepada saudara-saudara kita. Sapaan yang tulus kepada siapapun yang kita jumpai dalam keseharian hidup. Pertanyaannya bagi kita, kenapa kita harus menyapa? Ketika kita menyapa, maka secara tidak langsung kita menunjukkan akan itikat baik dan keramahan kita, kesediaan kita untuk mau bersahabat dengan mereka yang kita sapa. Saat ketika kita menyapa dengan penuh kasih, berarti kita sedang meneruskan sapaan Allah kepada sesama. Saat saya dan Bapak Ibu menyapa, maka ibarat sapaan itu adalah jembatan yang mendekatkan, menghubungkan kita dengan orang lain yang berbeda pikiran, yang berbeda prinsip, yang berbeda kehendak, bahkan yang berbeda iman. Kalau kita menyapa,
minimal kita sedang menebarkan shalom Allah kepada sesama kita. Muncul pertanyaan, lalu apa yang mau Tuhan lakukan ketika kita menyapa orang lain? Banyak. Sangat mungkin lewat senyum kita, Tuhan memanggil orang lain untuk menjadi miliknya. Sangat mungkin lewat kelemah lembutan kita, Tuhan memanggil. Sangat mungkin lewat tutur kata kita yang santun, Tuhan memanggil. Dan masih banyak perkara-perkara yang bisa Tuhan lakukan lewat tegur sapa kita yang penuh kasih dan ketulusan. Itulah sebabnya orang Kristen diminta untuk selalu menyapa, selalu penuh senyum, penuh sukacita. Jangan malas menyapa, jangan karena harga diri tidak mau menyapa, pingin disapa lebih dulu. Bukan itu, kita diminta menyapa saja. Tugas saya dan Bapak Ibu menyapa siapapun dia. Nanti Tuhanlah yang bekerja. Lewat setiap kehadiran, sapaan, ketulusan, sukacita yang tergambar di raut wajah, itu semua sangat mudah dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang lain menjadi milik kepunyaannya. Ini bahagian firman yang perlu menjadi catatan bagi kita. Kalau selama ini kita malas menyapa, kita merasa gengsi kalau menyapa orang, kita hanya menyapa orang yang mungkin derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. Tuhan tidak meminta untuk kita melakukan seperti itu. Sapalah kepada semua orang. Karena Tuhan akan bekerja lewat sapaan dan ketulusan, semangat yang kita ungkapkan lewat sapaan itu. Kekasih Tuhan, Ibu di dalam kisah nyata tadi, sepintas memang sapaannya itu tidak terlalu berarti. Tetapi mereka yang menerima sapaan itu ikut merasakan semangat. Semangat yang dia tebarkan lewat sapaan dan senyum. Dan bagi dia sendiri ketika dia menyapa, dia senyum, dia pun penuh sukacita. Dan mungkin kita pun bisa membuktikan itu ketika kita menyapa orang dengan penuh kasih, kita akan merasakan imbal baliknya. Artinya orang yang kita sapa itu mungkin dia bisa senang atau tidak, tapi saat kita menyapa kita sudah merasakan itu. Bahwa kita pun ada dalam suasana sukacita. Kalau direnungkan, ibu yang usia 67 tahun dalam usia yang seperti itu, sepuh terus hanya senyuman, apa yang lebih berarti atau apa keistimewaannya? Ternyata kalau mau dibilang talenta yang dia miliki adalah talenta suka menyapa orang lain dengan senyum yang tulus. Senyum yang tulus ini bisa dilakukan siapa saja, semua usia bisa. Dari yang kecil yang sudah mengerti senyum sampai kita yang sepuh, sudah lebih sepuh lagi, itu mudah dilakukan oleh semua orang. Dan itu cara pendekatan media yang Tuhan pakai untuk bisa memanggil orang lain menjadi miliknya. Ibu tadi sudah melakukan apa yang menjadi bahagiannya, walaupun dia dalam kondisi sakit. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Patut direnungkan bahwa hamba yang punya satu talenta tadi tidak mau mengembangkan dan kemudian dia mendapat hukuman yang berat. Juga tidak menutup kemungkinan orang yang memiliki talenta besar pun ketika dia tidak menjalankannya, dia pun akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Renungkanlah pada diri kita, apa talentaku, dan lakukanlah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Niscaya kehadiran kita dimanapun, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Mari bersama kita masuk saat teduh.
Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang untuk Bapak Ibu setelah jemaat berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih setia dan anugerah Tuhan senantiasa hadir di hadapan kita, yang senantiasa mengalir dan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan pada saat ini pula kita bersama diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita lakukan dengan penuh sukarela, keikhlasan, dan penuh sukacita. Biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita dasari bahwa ucapan syukur kita ini di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau sudah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita serahkan persembahan kita, dan kami mohon petugas persembahan untuk membawa ke depan, dan kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dari NKB 199, sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Maha Kudus, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus dengan setia dan penuh tanggung jawab mengembangkan setiap talenta yang Tuhan bagikan, tentu dengan hikmat apa yang baik bagi setiap pribadi-pribadi untuk dikembangkan.
Sadarkan kami Tuhan bahwa dalam persekutuan berjemaat kami pun diberikan bahagian-bahagian peran di mana kami saling melengkapi untuk bersama berdinamika dalam kehidupan persekutuan berjemaat untuk menjalani masa-masa ke depan. Yakinkan kami ya Tuhan bahwa seberapa besar pun talenta yang kami miliki saat ini, seberapa besar pun orang lain memiliki talenta yang jauh lebih banyak, keduanya adalah pemberian Tuhan, sehingga kami tidak saling merendahkan atau kami tidak merasakan diri lebih rendah, tetapi kami memiliki keyakinan bahwa apapun semuanya adalah pemberian Tuhan dan kami wajib untuk dengan kesediaan diri, dengan kesetiaan dan rasa tanggung jawab melakukan, mengembangkan talenta yang ada pada kami. Sehingga biarlah kami bisa menjadi berkat untuk menyemarakan persekutuan milik Tuhan yang ada di sini. Ajari kami Tuhan untuk menghayati bahwa hal kecil saling menyapa, tegur sapa di antara kami, sekalipun sangat sederhana, tapi Tuhan bisa menggunakannya sebagai alat yang besar untuk mempertemukan kami, untuk membuat kami sehati, untuk media menebarkan shalom Allah dalam hidup bersesama maupun hidup sebagai berbangsa dan bernegara. Sehingga kami tidak mengabaikannya, tapi kami akan melakukannya dengan ketulusan setiap kami berjumpa dengan siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Biarlah senyum tulus penuh semangat mewarnai tegur sapa kami, sehingga kami mampu Tuhan gunakan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Terkadang kami keras hati, terkadang kami sombong, terkadang kami merasa diri lebih baik, terkadang kami merasa diri lebih hebat untuk melakukannya. Karena itu tolong kami Tuhan, jamah hati setiap kami, sehingga biarlah dengan penuh kerendahan hati kami melakukan setiap peran-peran yang Tuhan percayakan, termasuk panggilan kami untuk menyapa sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi persekutuan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Jemaat Pare, di tengah-tengah kondisi keprihatinan karena pandemi yang kami alami. Tuhan, kami berseru kepadamu, tolong kami. Ketika kami ada dalam kondisi tidak berdaya, ketika kami ada dalam kondisi ekonomi yang menyurut, ketika kami ada dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga yang berat, ketika kami ada dalam kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ketika kami ada dalam ketakutan dan kecemasan, ketika surut iman kami, panggilan kami untuk berbakti kepadamu, ketika kami dengan kondisi ini lebih mengingat dan berorientasi pada diri kami sendiri-sendiri. Tuhan tolong kami supaya di masa keprihatinan pandemi ini tidak mengurangi semangat keterpanggilan kami untuk ikut bersama membangun dan membesarkan persekutuan umat Tuhan di jemaat ini. Entah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, entah kami sebagai warga jemaat, apapun kami,
Tuhan tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan menaungi kami, dan Tuhan meminta kami untuk terus melakukan apa yang menjadi tugas setiap kami. Tentunya dengan perhitungan yang wajar, tetapi juga dengan iman dan percaya. Sehingga Tuhan memampukan kami untuk menjadi berkat di masa pandemi ini, terkhusus bagi persekutuan jemaat kami dan juga bagi kehidupan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga di dalam persekutuan ini. Banyak hal dan banyak perkara yang mungkin muncul di tengah-tengah masa keprihatinan ini. Tetapi kami bersujud di hadapan Tuhan, memohon pengasihan Tuhan. Jaga kami dengan kasih-Mu, jaga kami dengan kuasa-Mu, jaga kami dengan kemurahan-Mu, bersama kami dengan cinta Tuhan. Supaya ikatan cinta kebersamaan dalam persekutuan ini tetap utuh. Dan oleh karena kehadiran Tuhan menjaga kami, maka kami tetap bersinar di tengah-tengah keprihatinan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Dikau bermurah hati untuk menjadi Bapa bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami tetap setia, mengasihi, menyayangi dan menyembah Tuhan dengan kekuatan dari-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong. Kami lemah seperti mereka lemah. Tapi kami butuh kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, hikmat Tuhan membersamai pemerintah kami yang adalah wakil Allah. Sehingga mereka dengan bijaksana bertindak dengan tegas, bertindak dengan penuh kasih, bertindak dengan penuh keadilan dalam mengelola berbagai-bagai keputusan untuk membawa kehidupan bangsa dan negara ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik di hari esok. Tuhan berkati semua anak-anak bangsa ini dalam peran-peran dan tanggung jawabnya. Tuhan jamah hati setiap kami, siapapun kami, agar ikut merasakan keprihatinan yang sedang melanda. Agar kami tidak sombong, kami tidak merasa lebih baik, kelompok-kelompok kami lebih hebat. Tapi biarlah kami semua penuh dengan kerendahan hati, berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan bagi pemerintah kami, memohon pertolongan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Sehingga biarlah Tuhan berkenan mengasihi dan membawa kami keluar dari kemelut keprihatinan yang sedang dirasakan. Kami percaya Tuhan akan melakukan itu. Tidak hanya bagi kami dan bangsa kami, tapi juga Tuhan melakukan bagi dunia ciptaan Tuhan. Kami berserah diri dan hidup kami seutuhnya di tangan kasih Tuhan. Mengingat kekasih-kekasih Tuhan yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit, mereka yang sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit atau di rumah, Tuhan Yesus, mereka butuh kehadiran-Mu, butuh pertolongan-Mu, butuh jamahan tangan kasih-Mu. Tolong agar mereka bersyukur di saat yang paling sulit sekalipun. Bersyukur sambil menantikan kesembuhan pemberian Tuhan. Bersama kami mengaturkan rasa syukur kami lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Hanya sedikit yang kami haturkan. Kami mohon Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Bersama dengan segenap hidup kami, Tuhan jadikan alat bagi kemuliaan nama-Mu.
Mohon ampun Tuhan, manakala dalam membangun ibadah ini, baik kami dalam persekutuan di gereja, maupun kekasih-kekasih Tuhan yang membangun ibadah di rumah atau di kelompok, di sel-sel pelayanan, bila kami melakukan hal yang tidak berkenan, kami mohon Tuhan ampuni. Kami menyerahkan hidup kami dan pergumulan kami untuk minggu yang baru, biarlah kasih dan tuntunan Tuhan membersamai kami. Juga mohon ampun sekali lagi atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dengan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita merenungkan bahwa ada hal yang kita miliki dan itu baik untuk kita kembangkan agar bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, maka itulah talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Lakukanlah dengan tulus sehingga dimanapun kita ada, kita menjadi berkat bagi orang banyak. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Di penghujung ibadah ini, kita bersama memuliakan Tuhan dengan NKB 189, bait yang pertama dan kedua. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada
namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Siapkanlah hati hidup saudara, arahkanlah segenap jiwa kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah memenuhi hidupmu dengan segala kemurahan. Tuhan Yesus melimpahi hatimu dengan segala kasih, ketenangan, sukacita, dan ketentraman. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan percayamu kekal selamanya. Amin.